Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, serta salam sejahtera dan salam sukses untuk kita semua. Perkenalkan, saya Nanda Primelta, mahasiswi program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Di video kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai aspek keperilakuan pada audit internal. Langsung saja kita masuki materi yang pertama, yakni mengenai definisi dari audit internal. Internal ini adalah suatu aktivitas independen yang memberikan jaminan keyakinan serta konsultasi yang dirancang untuk memberikan suatu nilai tambah serta meningkatkan kegiatan operasi organisasi. Audit internal ini nantinya akan membantu organisasi dalam mencapai tujuannya dengan cara memberikan suatu pendekatan disiplin yang sistematis atau berurut untuk mengevaluasi atau menilai dan juga meningkatkan dari keefektifan manajemen risiko, pengendalian, dan juga proses pengaturan dan pengelolaan organisasi. Kemudian apa sih tindakan-tindakan atau langkah-langkah atau cara-cara yang terperinci dan detail yang akan dilaksanakan dalam proses pemeriksaan. Jadi audit ini adalah pemeriksaannya. Apa yang diperiksa? Diperiksa adalah tentu laporan keuangan. Nah, dengan adanya keperilakuan ini, tersebut melakukan langkah-langkah dan cara-cara pemeriksaan tersebut secara terstruktur dan atau sistematis. Selain sebagai petunjuk mengenai langkah-langkah yang harus dilaksanakan, program pemeriksaan audit ini juga merupakan alat dari pengendalian audit internal. Kemudian peran dari audit internal. Audit internal ini sekarang tidak hanya fokus pada informasi keuangan saja, tetapi juga menjadi prioritas di sebagian besar perusahaan. Tetapi audit internal ini sekarang memiliki tanggung jawab yang lebih luas. Kalau dulu audit internal dia hanya bertanggung jawab di dalam perusahaan saja dan hanya berfokuskan pada satu bidang saja, tetapi dengan perkembangan zaman dan juga berbagai macam pertimbangan semakin meluas di tanggung jawab dan juga perannya di dalam suatu perusahaan. Saat ini, bahkan manajemen mengandalkan auditor internal ini tidak hanya untuk mengurangi biaya audit eksternal, tetapi juga untuk memberikan kepercayaan, kepastian, dan juga keyakinan bahwa pengendalian internal bekerja secara efektif dan bisnis itu sendiri efisien untuk yang lainnya. Jadi, dulu perusahaan menggunakan auditor internal untuk mengurangi biaya, karena kalau misalnya menggunakan auditor eksternal, itu kan menambah biaya yang lebih besar. Jadi, digunakanlah auditor internalnya saja. Tetapi sekarang, auditor ini memiliki tanggung jawab yang lebih besar lagi. Jadi mengenai pengefisienan dan juga keefektifan dari pelaksanaan kinerja perusahaan itu menjadi tanggung jawab auditor internal. Karena auditor internal ini melakukan pemeriksaan. Nah, ketika mereka salah melakukan pemeriksaan, berarti salah juga mendiagnosis bagaimana kinerja perusahaan pada periode tersebut. Akhirnya, kalau misalnya salah pendiagnosaan, misal saja dokter, dia salah diagnosa, yang tadinya sakit perut ternyata dikasih obat batuk. Maka semakin parah. Begitu juga auditor internal. Dengan diberinya kepercayaan tersebut dan juga tanggung jawab, diharapkan auditor internal ini dapat membantu perusahaan dalam mencapai tujuannya secara efisien dan efektif, jadi tidak menambah biaya-biaya lainnya. Peran auditor internal dalam manajemen risiko berdasarkan studi perbandingan perusahaan Belgia dan Amerika menunjukkan bahwa partisipasi proaktif auditor internal dalam pengembangan dan peningkatan pengendalian internal itu dianggap sebagai bagian penting dari peran perintis mereka. Auditor internal memainkan peran yang berharga karena mereka secara aktif mempromosikan kesadaran dan pengawasan risiko atas nama manajemen. Kemudian otoritas audit internal. Untuk mendapatkan otoritas, auditor internal harus mengadopsi arah strategis untuk memulai kompleksitas audit dan mengatur kecepatan timbulnya risiko dalam organisasi. Auditor internal ini juga harus memiliki landasan atau dasar yang kuat dalam organisasi tersebut. Maka dari itu harus diakui sebagai bagian penting dari pemerintahan, bukan bentuk keberadaan yang diperlukan. Kemudian prospek dari profesi auditor internal ini. Jadi auditor internal ini dapat memainkan peran kemitraan. Artinya yang signifikan dengan manajemen dalam membangun dan memantau proses bisnis untuk penilaian, pengukuran, dan sampai dengan pelaporan risiko secara umum. Dan dalam menerapkan inisiatif manajemen risiko perusahaan, pendekatan modern terhadap audit internal ini berbasis risiko, memungkinkan dilakukannya penilaian risiko dan dengan tujuan bisnis secara sistematis. Kemudian profesionalisme dalam peran auditor internal dan otoritas. Profesionalisme auditor internal yang diperkerjakan dalam pengaturan organisasi menemukan otonomi mereka berkurang dengan pengendalian birokrasi, sistem organisasi yang dirancang untuk menegakkan keputusan profesional berkaitan dengan keinginan manajemen. Sehingga para penulis akhirnya mengungkapkan bahwa auditor internal ini sering ditempatkan dalam situasi kompromi di mana mereka diminta oleh orang lain yang kuat dengan subjek penilaian profesionalnya untuk memfasilitasi hasil dari alternatif. Selama otonomi individu atau kolektif auditor dipertanyakan, kemudian persepsi profesionalisme akan terus menurun.
Kemudian berikut adalah jenis peran auditor internal. Pertama adalah peran pengendalian pengawasan, kemudian ada peran pemerintahan, peran pendukung keputusan, sistem keterlibatan peran, dukungan peran manajemen risiko, peran teknis, peran komunikasi, dan juga peran manajemen intimidasi. Selanjutnya adalah memotivasi pihak yang diaudit. Auditi dapat dijanjikan bahwa penyataan akan diterima dan dipertimbangkan dalam evaluasi umum manajemen untuk memperbaiki kondisi operasional organisasi untuk mencapai tujuan pekerjaan audit sampai saat ini. Ini harus memastikan bahwa auditi sikap positifnya secara langsung atau tidak langsung tercermin dalam laporan audit. Kebutuhan akan rasa hormat ini mungkin terkait dengan kepercayaan pengawas dalam bekerja secara langsung dengan staf audit untuk mengidentifikasi area masalah, kemudian berkontribusi pada investigasi kinerja, dan juga mengembangkan tindakan korektif. Di sini sangat penting bahwa auditor secara langsung mengakui adanya aktivitas entitas yang diaudit sebagai bagian dari pekerjaan audit. Supervisor biasanya mendapatkan rasa hormat dan respon manajemen dengan melakukan audit yang merupakan bagian dari manajemen dan yang mempengaruhi efektivitas perbaikan manajemen. Kemudian ada salah satu jurnal yang saya gunakan sebagai review jurnal terkait dengan audit internal ini. Judulnya yaitu Perilaku Auditor Internal dalam Mendukung Kinerja Manajerial pada PT Angkasa Pura I di Semarang. Nama penulis adalah Jaluanto Sunupunjul Tioso, Ansar, dan juga Tovia Priska Pratiwi. Pembahasannya adalah penelitian ini mencakup dimensi keperilakuan serta faktor yang mendukung dan menghambat kinerja auditor internal. Dimensi keperilakuan auditor internal meliputi komunikasi, anggota tim, manajemen staf, kepemimpinan, etika, dan membangun hubungan, bekerja secara mandiri, membangun tim, agen perubahan, mempengaruhi, bekerja dengan baik pada semua level manajemen, secara objektivitas, penuh kerahasiaan, bekerja dengan tuntas, fasilitasi yang telah dikelompokkan menjadi tim building, manajemen auditor internal, dan keberhasilan kerja auditor internal, serta faktor penghambat dan juga pendukung dari kinerja auditor internal tersebut. Hal ini mendukung penelitian Abdul pada tahun 2018 yang menemukan dimensi keperilakuan auditor internal. Oke teman-teman, tidak terasa ternyata materinya sudah selesai, yakni mengenai aspek keperilakuan pada auditor internal. Saya ucapkan terima kasih yang telah menyaksikan video ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua, dan ilmu ini dapat diterima dengan baik oleh teman-teman mengenai aspek keperilakuan pada auditor internal. Baik, saya rasa cukup. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.